Oke, halo sahabat Kompas, kembali lagi bersama aku, Inas, dan juga Sasmita. Jadi, Halo semuanya. jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng ya Sas ya. Jadi mau ngobrol-ngobrol bareng tentang apa nih? Pasti penasaran nggak? Mungkin aku udah perkenalan, mungkin Sasmita bisa perkenalan. Oke, thank you Ines. Halo semuanya. Ini namanya Sobat Kompas ya? Sahabat-sahabat. Sahabat Kompas. Oh, oke, halo sahabat Kompas. Nah, kenalin aku Sasaning Tia saat ini sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya dan keseharian sebagai seorang freelance as a podcaster. Oke, asik banget ya freelance as a podcaster. Mungkin langsung aja sih ya, nggak usah berlama-lama karena kita mengingat sahabat Kompas pasti juga mikirin kalau ngobrolnya lama-lama, eman kuotanya kalau nggak punya wifi, gitu kan. Oke, mungkin boleh diceritain kali ya, kenapa kok kamu memilih karir digitalmu tuh di podcast? Atau mungkin kamu kenapa sih tertarik untuk jadi freelancer? Sebenarnya kalau disuruh memilih nggak ada pilihan gitu. Waktu itu emang aku lagi nyari kesempatan gitu kan. Jadi awal mulanya di tahun 2020 awal-awal pandemi itu kan kita semuanya WFH, kemudian kuliahnya juga online gitu. Dan aku berusaha untuk mencari kesibukan gitu. Kesibukan yang masih ranahnya itu sesuai dengan passion aku. Karena emang aku kuliah di bidang ilmu komunikasi dan basicnya juga media gitu. Nah, waktu itu awal mulanya ada sebuah lomba yang sebenarnya aku nggak tahu podcast itu apa gitu. Nah, terus akhirnya kok kayaknya menarik ya podcast tuh dan baru banget bagi aku gitu. Terus akhirnya aku nyoba gitu. Jadi awal mulanya kenal podcast tuh karena asal-asalan aja ikut lomba gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya waktu itu ya yang ngadain tuh UNJ Universitas Negeri Jakarta dan di situ aku dapet juara satu. Nah, semenjak saat itu akhirnya kayak jadi semakin tertarik tentang podcast gitu dan aku selalu meluangkan waktu untuk ikut kompetisi podcast tiap bulan gitu. Entah kalah atau menang tapi banyak banget pengalaman yang aku dapat di situ sampai akhirnya ada tawaran lah beberapa bulan setelah itu ada tawaran untuk menjadi podcaster di sebuah platform startup ya namanya tuh Diktio gitu. Oke, jadi awalnya nggak sengaja gitu kali ya, Benar, nggak sengaja. nggak sengaja dapat kayak kesempatan dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang dan justru asik nggak sih buat podcast itu apa ada banyak kendalanya susah nggak sih buat podcast itu? Awal mulanya itu sebenarnya karena tadi ya, karena asal-asalan dan iseng, itu aku cuman pakai alat-alat seadanya gitu. Jadi cuman modal handphone dan editing di laptop gitu. Awal mulanya cuman itu, tapi kalau misalkan mau dibuat profesional gitu, sebenarnya kalau ditanya mudah atau susah itu tergantung ya gitu. Kalau misalkan kita emang passionnya emang nggak suka bikin konten, pasti jatuhnya susah gitu. Tapi kalau misalkan kita emang udah suka di bidang ini gitu, misalkan kayak aku suka di bidang podcast, maka ya bagiku ini nggak sulit gitu, justru menarik gitu dan cukup tertantang gitu. Kalau misalkan mau profesional ya kita bisa menggunakan alat-alat yang lebih bagus lagi, yang lebih proper lagi gitu. Misalnya kita pakai mic atau pakai clip on, pop filter, mixer gitu. Tapi kalau misalkan masih pemula dan ingin menjadi podcaster ya gitu atau ngisi podcast sendiri gitu punya program sendiri gitu ya program siaran sendiri nah itu bisa gunakan alat-alat seadanya misal pakai handphone aja udah jadi gitu dan platformnya untuk kita mensiarkan podcast kita tuh juga banyak banget bisa pakai Anchor ya kemudian nanti tembusnya tuh bisa ke Spotify gitu jadi banyak cara atau di podcast Diktio sendiri pun juga bisa gitu. Oh gitu, pokoknya there is a will, there is a way gitu. Pokoknya kalau ada Benar. kemauan pasti ada caranya gitu. Jadi sahabat rumah jangan takut kali ya, mungkin dari apa yang kita bicarakan sebentar ini jangan takut buat memulai. Pokoknya ada passion dan juga seneng, kayaknya bisa ya buat mulai podcast. Benar Ah, banget. terus selama buat podcast, apa sih tema-tema yang diangkat dan dibicarakan oleh Mas Mita?
Kalau dari aku sendiri, jadi aku ada program sendiri ya, gitu namanya Sasmita Podcast yang ada di Spotify dan 7 platform lain. Nah, itu lebih membahas tentang self improvement dan itu masih baru-baru banget sebenarnya gitu. Sebelumnya aku cuma naruh podcast-podcast hasil dari lomba aku gitu. Nah, terus untuk sekarang karena emang kerja juga di platform podcast. Nah, itu aku mengambil 2 program yang dimana itu membahas seputar wanita. Jadi Girl on Podcast nama programnya. Itu tayang setiap minggu juga. Terus kemudian aku bahas tentang podcast tipes itu adalah podcast tips seputar kesehatan gitu. Jadi sejauh ini sudah ada 3 program yang aku olah ya, yang aku produksi gitu. Dan rencananya memang mau ada program lagi, tapi ini masih pembahasan gitu. Tapi overall udah ada 3 program itu sih. Oke, menarik banget sih. Jadi kayak ada 3 hal ya yang mungkin aku nulis tadi. Yang pertama mungkin tentang self improvement, terus juga ada tentang wanita, terus dan juga ada tentang kesehatan. Pasti menarik banget sih. Terus apa yang membuat aku juga sering dengerin podcast sih di Spotify atau mungkin di Spotify sih yang lebih sering, kan banyak gitu yang juga bahas tentang self improvement, terus juga bahas tentang kesehatan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Spotify kan banyak pilihannya gitu kan. Nah, apa sih yang membuat podcast itu berbeda dengan podcast lain menurutmu? Kalau ditanya, jujur agak bingung juga ya gitu, ditanya apa yang berbeda gitu. Karena aku sendiri pun masih ngerasa aku masih pemula banget gitu kalau misalkan dibandingkan dengan podcaster yang udah besar gitu ya, yang jumlah pendengarnya udah ratusan ribu gitu. Mungkin aku masih jauh dari situ. Jadi kalau dikata autentik sih, aku nggak bisa menilai itu sendiri gitu. Tapi overall, yang aku tahu ketika kita bisa membawakan suatu tema atau suatu program yang sekiranya itu adalah hal yang kita suka gitu. Nah, itu akan menghasilkan podcast yang menurutku otentik jatuhnya gitu. Yang ya bagus untuk kita dan pendengar juga enak gitu. Ketika mungkin ya kalau misalkan teman-teman mau bikin podcast gitu, bikin satu akun media sosial sendiri yang dimana itu digunakan untuk interaksi dengan pendengar gitu. Dan di situ para pendengar juga bisa memberikan feedback gitu. Nah, jadi tahu apakah podcast kita tuh benar-benar menarik atau autentik atau asli. Kayak ketika aku mendengarkan Sasmita Podcast, rasanya tuh berbeda ketika dengan podcast-podcast yang lain gitu. Nah, jadi kalau ditanya soal autentik sih, aku kembalikan lagi ke pendengar. Biasanya sih gitu. Oh gitu, berarti as long as kamu nyaman dengan apa yang kamu bicarakan dan tahu apa yang kamu bicarakan di konten kamu, jatuhnya apakah ini asli, otentik atau enggak, berarti jatuhnya ke pendengar. Itu nggak sih, Kak? Benar. Jadi asli atau enggak, karena emang ya mungkin ada berapa yang suka podcastnya itu yang lebih ke mellow gitu ya, bahas tentang kehidupan kayak gitu, atau ada yang sukanya ngobrol gitu ya. Gitu. Kalau dari Sasmita Podcast sendiri sih, aku lebih membahas tentang keseharian kita, keseharian orang-orang gitu, mencoba untuk memotivasi seperti itu. Tapi kalau di program GPS lebih membahas seputar wanitanya gitu, membahas tentang hak-hak wanita seperti itu dan kesehatan, tips-tips kesehatan sekitar ya seputaran kehidupan sehari-hari juga gitu. Jadi bahasanya yang ringan sih sebenarnya. Intinya sih di podcast yang aku bahas tuh karena memang aku belum merujuk pada pendengarnya tuh aku khususkan untuk siapa tuh belum ada gitu sih. Menarik banget sih, apa namanya, gimana kita ngomong tentang apa yang akan kita bahas di podcast itu juga menjadi penting. Terus mungkin lambat laun karena sudah ngerti polanya, mungkin nanti kita bisa menemukan, oh aku mau pendengarnya ini nih, gitu gak sih, lama-lama. Kita doain sudah menemukan jalannya. Amin. Kemudian menurutmu apa sih tantangan terbesar sebagai seorang podcaster? Menurutku 2-3 tahun ini podcast menjadi salah satu platform yang lagi digandrungi. Menurutku lagi rame banget. Jadi menurutmu apa sih tantangannya selain juga pesaing dan lain sebagainya? Oke, balik lagi ya tadi kalau podcast akhir-akhir ini lagi digandrungi emang benar banget karena emang berdasarkan data di tahun 2020 itu total pendengar terbesar ya pendengar podcast terbesar se Asia Tenggara itu adalah Indonesia gitu. Jadi kenapa makanya
orang-orang tuh lagi hype banget nih untuk produksi podcast atau mendengarkan podcast, karena emang perkembangan podcast tuh menurut aku salah satu media yang cukup cepat gitu loh. Udah banyak sekali platform-platform yang mulai bertumbuh ya, entah itu platform lokal atau platform yang udah internasional untuk kita bisa berekspresi melalui podcast gitu. Nah, tantangannya itu adalah kalau misal salah satunya adalah autentik tadi ya, untuk bikin podcast yang autentik gitu. Karena biasanya ya kadang kita ada satu patokan gitu siapa gitu, nanti kita rubah gitu kan pengemasan programnya seperti itu. Dan ditambah lagi jumlah podcaster tuh semakin hari tuh semakin banyak, jadi untuk mendapatkan pendengar itu pun juga perlu proses gitu. Tantangannya tuh di situ. Terus kemudian semakin banyaknya podcast pemula, maka kualitas podcast yang dihasilkan tuh juga harus semakin bagus gitu. Nah, itu tantangan-tantangan tersendiri gitu bagi para podcaster pemula gitu. Jadi kalau misalkan mau berkembang atau bahkan ada beberapa yang sudah menjadi podcast tuh sebagai pekerjaan tetap gitu ya. Nah, itu prosesnya juga harus panjang banget karena saingannya udah mulai ketat gitu. Aku bisa katakan cukup cukup menantang sih. Kenapa kamu memutuskan, kan tadi emang awalnya nggak sengaja ya, tapi kenapa kamu memutuskan untuk podcast? Kenapa nggak YouTube? Kenapa nggak, ya masih banyak kan platform lain untuk merintis karir digital? Oke. Karena memang awal mulanya itu dari podcast tuh ya, podcast tuh bisa diolah menjadi video ataupun audio. Kelebihannya podcast tuh di situ. Jadi misal kalau kita punya alat seadanya, terus kemudian kita pengen punya podcast sendiri gitu ya. Nah, bisa dikemas dalam bentuk audio, nggak terlalu susah untuk editingnya juga gitu. Dan bisa kita share juga ya, kita promosiin gitu, kita pasarin juga ke platform-platform yang udah cukup terkenal di Indonesia kayak Spotify kayak gitu, dan prosesnya cukup mudah gitu. Nah, terus juga dari satu podcast ya, misalkan kita produksi satu podcast saja, nah itu juga bisa dijadiin audio sama video gitu, yang bisa kita upload juga di YouTube atau bisa kita upload juga di Instagram, Facebook gitu, ataupun ke media yang lain gitu. Jadi emang menurutku podcast tuh bisa merambah kemana-mana. Kalau teman-teman lihat kan biasanya podcast yang basisnya video kayak podcast-podcastnya Raditya Dika, kemudian podcastnya Deddy Kombusher kayak gitu. Nah, kalau kita melihat ke misal Raditya Dika gitu ya, nah itu kan ada podcastnya yang dikemas dalam bentuk audio, kita bisa dengerin itu ke Spotify contohnya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat gitu versi videonya di mana di YouTube. Jadi emang perkembangannya tuh benar-benar fleksibel dan dinamis. Jadi kenapa alasanku pengen produksi podcast salah satunya karena itu. Gitu. Ya, jadi lebih dia range-nya, spektrum dia itu lebih bisa luas gitu nggak sih? Jadi bisa berbagai platform. Nah, mungkin yang terakhir ya, menurutmu apa tools dasar yang ingin dibuat yang harus dipunyai oleh podcaster pemula, dan juga yang penting adalah pesan buat sahabat Kompas yang ingin memulai menjadi podcaster? Toolsnya ya, kalau menurut aku yang pertama pastinya itu niat. Kalau alat itu kita bisa pakai seadanya gitu. Kalau misalkan kita udah niat dan kita emang udah konsisten ya, konsisten itu yang paling penting juga gitu. Seiring berjalannya waktu pasti akan tetap bisa menghasilkan jumlah pendengar yang bertambah gitu loh. Karena bedanya podcast dengan yang lain gitu, pendengarnya nggak akan turun gitu. Seiring berjalannya waktu perkembangannya tuh akan semakin pesat gitu. Bahkan akhir-akhir ini pun lebih mendengar banyak sekali brand-brand besar itu iklannya melalui podcast gitu. Jadi emang perkembangannya cukup pesat menurut aku. Jadi kalau dari untuk para podcaster pemula gitu ya, atau mau pengen belajar gitu bikin podcast gitu, nggak usah ragu, nggak usah takut misalkan kayaknya harus beli mic dulu deh, kayaknya harus beli ini biar kualitasnya bagus. No gitu, awalnya pun aku juga pakai alat seadanya gitu, tapi asalkan kita niat, kita mau bikin konsep yang bagus gitu, bikin cerita, bikin skripnya yang bagus gitu. Jadi dasar-dasarnya sih yang pertama tadi niat, pakai alat seadanya dulu nggak apa-apa, kemudian
mulai belajar ya, seperti belajar teknik pernafasan, kemudian artikulasi, kemudian belajar apa ya, lebih sering senam mulut gitu ya, humming gitu. Pokoknya itu nanti ada kaitannya banyak banget, nggak hanya ke podcast tapi juga ke public speaking kita, kemudian ke voice over. Nah itu juga pokoknya dari satu basisnya ke suara gitu. Nah pesan aku, jangan takut untuk berproses, jangan takut untuk mencoba hal baru gitu. Karena emang ini tuh awalnya baru banget dari aku gitu. Tapi karena emang aku udah niat dari awal pengen nyoba konsisten di bidang ini kayak gimana sih gitu. Dan ternyata nyemplung juga gitu, tertarik gitu. Terus sih dari aku. Oke, mungkin bisa aku kayak eh tarik kesimpulan tadi ya dari yang terakhir. Pokoknya yang pertama adalah ada niat, tetap belajar dan jangan takut berproses gitu nggak sih? Iya. Oke, nggak kerasa banget sudah 25 menit bersama Sasmita yang sekarang sedang tekun di dunia podcast dan mungkin kita selalu berdoa ya kita tetap berkembang dan memberikan kontribusi lebih mungkin untuk uh, dari hal-hal kecil kayak keluarga memberikan kontribusi ke keluarga Banyuwangi dan lain sebagainya. Terima kasih Sasmita sudah mau berbagi bersama kita semua dari perbincangan kita yang singkat ini. Aku rasa banyak manfaat buat teman-teman sahabat Kompas yang akan menggeluti juga dunia podcast. Mungkin kamu bisa ngomong apa namanya Instagrammu atau apa mungkin kalau teman-teman ada ingin tanya-tanya boleh banget nggak? Boleh banget dong pastinya. Boleh banget. Uh, Kalau misalkan teman-teman mau kenal lebih dekat dengan aku, teman-teman bisa cek di Instagramnya @sasmita_ngtys, atau mungkin mau lebih dekat lagi bisa di LinkedIn juga di Sasmita Ningtyas. Sejauh ini dua platform itu yang paling sering aku gunakan gitu. Oke, terima kasih Sasmita atas waktunya. See you semuanya. Sama-sama. Susah.